Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Septian Ahsan dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan saya akan menganalisis perbedaan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan di Asia Tenggara. Gitu. Nah, adapun bimbingan dan konseling atau sering kita ketahui yaitu BK di Indonesia dan negara-negara ASEAN ini memiliki perkembangan yang beragam gitu. Dipengaruhi oleh faktor budaya, kebijakan pendidikan, serta kebutuhan sosial. Nah, secara umumnya perbedaan utamanya itu terletak pada regulasi gitu, pendekatan layanan, serta integrasi dengan sistem pendidikan masing-masing negara gitu. Nah, yang pertama ada perkembangan bimbingan konseling atau BK ini di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri BK berkembang dalam sistem pendidikan gitu. Pendidikan formal dengan regulasi yang jelas. Nah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi konselor gitu. Nah, bagaimana sih perkembangan BK di negara ASEAN gitu? Nah, yang pertama ada di negara Malaysia. BK di Malaysia itu sangat berintegrasi dengan sistem pendidikan dan memiliki struktur yang hampir serupa dengan Indonesia. Jadi di Malaysia itu strukturnya hampir serupa dengan di Indonesia gitu. Nah, adapun di negara Singapura, BK lebih maju dan fokus pada psikologi, perkembangan dan intervensi berbasis data. Jadi tadi mah di Malaysia itu dengan sistem pendidikan. Nah, kalau di Singapura itu berfokusnya pada psikologi, perkembangan dan intervensi berbasis data gitu. Nah, adapun di negara Thailand, layanan BK ini lebih fleksibel gitu. Jadi menyesuaikan dengan budaya lokal gitu. Nah, terus ada di negara Filipina. BK di Filipina itu didukung dengan regulasi yang ketat dan profesi konselor lebih diakui dengan adanya sertifikat resmi dari pemerintahan gitu. Jadi lebih ke mengutamakan sertifikat resmi dari pemerintahannya gitu. Nah, adapun di negara Vietnam ada juga BK masih dalam tahap perkembangan dan lebih banyak berorientasi gitu pada pendidikan moral dan bimbingan akademik. Jadi masih tahap perkembangan gitu di Vietnam itu. Nah, mungkin secara umumnya gitu ya, perkembangan BK di ASEAN itu menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, adapun di Indonesia sendiri itu memilih regulasi yang cukup kuat, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dan implementasi layanan BK yang optimal gitu. Tapi sementara itu gitu ya, negara-negara seperti Singapura dan Filipina telah mengembangkan sistem BK yang lebih maju gitu, dengan pendekatan berbasis riset dan sertifikat profesi tadi gitu. Ya mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang menganalisis perbedaan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan di Asia Tenggara gitu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kesalahan hanya milik setan dan kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.